Itu pandemi yang kedua dalam Quran. Pandemi yang ketiga, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajarahum ka'asfin ma'kul. Pandangan saya terhadap virus corona ini, sesungguhnya kalau kita rajin membaca Quran bukan sesuatu hal yang baru. Ketika Nabi Saleh yang terkenal umatnya sangat korup, dalam Al-Quran dilukiskan kalau dia membeli menggunakan literan yang gede, tapi pada saat dia menjual menggunakan literan yang minim, yang kecil. Akhirnya mencapai puncaknya ketika Raja Tsamud, tanda kesombongannya, saya bisa percaya kepada kamu wahai Nabi Saleh kalau kamu bisa keluarkan unta dari lubang kecil. Nah, atas izin Allah, mukjizatnya Nabi Saleh, tiba-tiba loncatlah unta raksasa dari lubang kecil itu. Bukannya dia beriman seperti janjinya, malah dia menuding Nabi Saleh itu sebagai tukang sihir. Ayo kita sembelih. Ya, unta raksasa itu disate rame-rame oleh pasukan Nabi pasukan Raja Tsamud. Nah, apa yang terjadi? Itu ada dalam Al-Quran kan. Dalam hadisnya juga ada. Hari pertama kulit mereka itu berubah menjadi kuning. Hari kedua berubah kulitnya menjadi merah. Hari ketiga berubah kulitnya menjadi hitam. Ujung hari ketiga pas batu fi diarim jatimin, mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Nah, menurut Profesor Hafiz, ahli sejarah penyakit, ya, kemungkinan besar inilah penyakit, ya, binatang menular ke manusia. Jadi virus unta itu menular ke pasukan Tsamud, termasuk ke Tsamudnya sendiri. Langsung menyerang hatinya, empedunya, penyakit kuning kan. Terjadi pendarahan pada pori-pori, berubah kulit menjadi merah. Empedunya meletus, maka cairan tubuh dalam tubuhnya itu, cairan empedunya itu meletus, maka cairannya itu menjadi hitam semuanya kan. Begitu hebatnya virus itu menyerang gendang telinganya, robek seperti mendengarkan suara yang menggelegar. Tapi Nabi Saleh dan pasukannya, umatnya yang setia, enggak berubah warna kulitnya, tidak mendengarkan suara apapun. Kenapa? Karena dia tidak makan sate unta tadi. Nah, kemudian pandemi yang kedua, Talut dan Jalut. Talut mengatakan, kalau kamu nanti melewati sungai, saya tahu kalian lapar dan haus, tapi pada saat berjumpa dengan sungai, minumlah dengan cidukan tangan, ada dalam ayatnya itu. Jangan pakai bejana, jangan pakai timba. Semua pasukannya yang menggunakan bejana, ember, timba, itu yang bonyok mulutnya sampai mati. Tapi yang minum dengan cidukan tangan, selamat. Kenapa? Karena virus dan semacam lintah itulah nanti yang naik ke bibirnya. Tapi kalau pakai tangan, ya, lintah itu tidak sampai ke permukaan karena panas kan. Dia di menengah air sungai. Nah, itu pandemi yang kedua dalam Quran. Pandemi yang ketiga, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajarahum ka'asfin ma'kul. Ya, itu dalam tafsirnya Al-Manar Syekh Muhammad Abdul. Tayran ababil itu bukan burung, tapi serangga yang membawa virus, ya kan? Jadi virus itu diduga oleh Profesor Hafiz itu sebagai virus Ebola. Cair semua dagingnya, yang tersisa tinggal tulang belulang. Anehnya, ya, Abdul Muttalib kakeknya Nabi ada di tengah-tengah mereka, tapi nggak kena virus itu. Tapi Raja Abraha termasuk kudanya, untanya, juga gajahnya mati bergelimpangan di situ. Ka'asfin ma'kul, bagaikan Ka'asfin ma'kul, bagaikan
dedaunan yang habis dikunyah baru dimuntahkan. Dahsyat sekali. Jadi itu adalah sejenis virus yang sangat dahsyat. Kata Rasulullah, jangan membangun pemukiman di atas bekas tempat siksaan umat terdahulu. Bahkan kalau kamu lewat di atasnya, percepat kendaraannya. Itu ada hadisnya. Maka itu tempatnya itu di Mina. Di Mina. Di samping kereta cepat itu kalau kita di Mekah kan, samping kanan itu kan nggak ada kemah di situ. Dan dianjurkan untuk berkendaraan lebih cepat kalau melewati bekas musibah itu. Nah, jadi ini pandangan saya terhadap corona ini. Pertama, itu jangan ada kata-kata sombong. Seperti, wah kita harus melawan musuh kita. Corona itu punya siapa dan siapa sebetulnya kan. Ya seorang muslim, nggak usah sombong lah terhadap penyakit itu. Ya, kita harus mengalahkan corona. Memang kita harus mengalahkan dia, tapi jangan sombong. Itu juga jangan-jangan itu tentaranya Tuhan juga untuk memberikan pembelajaran terhadap orang yang gagal menjadi khalifah. Kita kan dilantik oleh Allah untuk menjadi khalifah. Nija'ilun fil ardi khalifah. Tapi kalau kita gagal sebagai khalifah, ya konsep taskhir itu nggak jalan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa kami tundukkan apapun yang ada di langit dan di bumi. Tapi syaratnya kalau kamu sukses menjadi khalifah. Kalau gagal jadi khalifah, apa yang terjadi? Ya, laut yang tadinya ngangkut kontainer ke Amerika tiba-tiba menjadi tsunami, hancurin Aceh dan sekitarnya. Angin yang tadinya berfungsi sebagai penyerbukaan, jadi angin puting beliung menghancurkan semua bangunan yang ada. Coba bakteri-bakteri itu yang tadinya sangat positif untuk menghancurkan sesuatu yang perlu dihancurkan, ini bukan yang dihancurkan bakteri, tapi manusia dihancurin kan. Coba. Nah, jadi kita perlu mengevaluasi manakala ada wabah seperti ini. Itu lesson learning buat kita, proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Tapi juga jangan angkuh, jangan sombong, seolah-olah kita harus mengalahkan dan kita harus memerangi dan kita harus jadi seolah menghina, nantanglah gitu. Ya, makhluk kecil yang tidak terlihat itu mau dilawan pakai kekasaran, kesombongan. Kenapa nggak bersahabat dengan virus itu? Caranya seperti apa? Dekatkan dirinya kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, seluruh makhluknya akan sayang terhadap orang itu kan. Coba kita lihat pawang ular, pawang buaya. Apa yang dilakukan seorang pawang itu nggak pernah menantang ular, nggak pernah menantang buaya. Dia bersahabat dengan buaya. Akibatnya apa? King Cobra itu dia nggak mau menggigit sahabatnya Tuhan. Nabi Daud, aku tidak tega melukai Tuhan, melukai sahabat Tuhan dan sahabat. Kebal Nabi Daud itu dari besi. Apa kata api? Saya tidak tega melukai kekasih Tuhanku dan kekasihku. Nabi Yunus dilempar ke laut, diperebutkan oleh makhluknya Allah di situ untuk diselamatkan. Kenapa? Konsep silaturahim. Jadi jangan memusuhi, tapi bersahabat. Wahai manusia, suara Nahdlatul Ulama menggema syahdu di Nusantara, menyambangi jagat semesta. Dan kita wahai